Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Dani Hasan dari jurusan Hukum Kemasyarakatan kelas A. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai isu-isu politik. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah ilmu politik yang diampuh oleh Bapak Roni Hukum SPD MSc. Kita masuk kepada isu-isu politik. Teman-teman perlu tahu, isu politik adalah permasalahan atau konflik yang muncul dalam ruang lingkup kekuasaan, pemerintah, kebijakan publik, dan relasi antara negara dengan masyarakat. Isu-isu ini bersifat nasional maupun internasional dan seringkali menimbulkan perdebatan luas karena menjangkut hajat orang banyak, baik melalui media massa, media sosial, maupun forum resmi seperti parlemen. Isu politik juga bisa dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan kelompok tertentu, dan dinamika sosial budaya yang terus berkembang. Oleh karena itu, memahami isu-isu politik tidak hanya penting bagi para pemimpin, tetapi juga bagi masyarakat umum agar bisa menjadi warga negara yang kritis dan aktif. Selanjutnya kita masuk pada isu-isu politik. Yang pertama ada korupsi dan penyalahgunaan. Kekuasaan korupsi adalah tindakan pejabat publik yang menggunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi atau golongan. Bentuk korupsi bisa berupa suap, penggelapan anggaran, nepotisme, dan gratifikasi. Masalah ini menjadi akar dari banyak persoalan yang seperti kemiskinan, buruknya infrastruktur, dan ketidakadilan sosial. Di Indonesia banyak kasus besar seperti korupsi EKTP, kasus Jiwasraya, hingga korupsi bansos COVID-19 yang menunjukkan bahwa sistem pengawasan pemerintah masih lemah dan integritas pejabat perlu diperbaiki. Yang kedua ada pemilu, demokrasi, dan politik uang. Pemilu adalah ajang untuk memilih pemimpin, tetapi seringkali tercemar oleh politik uang, kampanye hitam, penyebaran hoaks, dan kecurangan. Pemilu seharusnya menjadi wujud dari kedaulatan rakyat, namun jika prosesnya tidak jujur dan adil, maka hasilnya pun tidak mencerminkan kehendak rakyat. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, pendidikan politik yang baik, serta netralitas penyelenggaraan pemilu dan aparat negara. Yang ketiga ada pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, namun dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran seperti penyiksaan, pembatasan kebebasan pers, diskriminasi terhadap minoritas, dan kekerasan terhadap aktivitas. Pelanggaran ini bisa diajukan oleh individu, kelompok, atau bahkan negara. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia adalah peristiwa 1965, tragedi Trisakti, dan konflik di Papua. Negara memiliki tanggung jawab untuk menekankan keadilan dan memberi pemulihan kepada korban. Yang keempat ada otonomi daerah dan desentralisasi. Setelah reformasi di Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah agar pemerintah daerah bisa mengatur urusan sendiri sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, ini juga menimbulkan tantangan baru seperti korupsi di tingkat daerah, ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan konflik antara pusat dan daerah di dalam pengelolaan sumber daya. Di beberapa daerah muncul pula politik dinasti, di mana kekuasaan dikuasai oleh keluarga tertentu dalam waktu lama. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan meritokrasi. Selanjutnya ada politik identitas. Politik identitas adalah penggunaan unsur-unsur identitas seperti agama, suku, ras, atau golongan tertentu untuk menarik dukungan politik. Strategi ini bisa efektif secara politik, tetapi berbahaya karena dapat memecah belah masyarakat dan menimbulkan konflik horizontal. Nah, contohnya bisa terlihat dalam pilkada atau pemilu, di mana kandidat atau pendukungnya memainkan isu sara untuk menyerang lawan politik untuk membangun citra tertentu. Yang keenam ada kebijakan publik yang tidak berpihak pada rakyat. Kebijakan publik yang tidak adil dan dapat menimbulkan protes, demonstrasi, bahkan kerusuhan sosial. Misalnya pengesahan undang-undang kontroversial seperti Undang-Undang Cipta Kerja, penghapusan subsidi BBM atau kebijakan pendidikan dan kesehatan yang tidak merata.
Kemudian, seringkali kebijakan dibuat tanpa partisipasi publik atau tanpa kajian yang mendalam. Akibatnya, banyak kebijakan justru memperburuk keadaan masyarakat, terutama kelompok miskin. Selanjutnya ada militer dalam politik dalam sejarah politik. Indonesia, militer pernah memiliki peran dominan di masa Orde Baru. Ketertiban militer dalam politik bisa mengancam demokrasi karena militer seharusnya bersikap netral dan tunduk pada otoritas sivil. Meskipun deformasi telah mengurangi peran militer dalam politik, masih ada kekhawatiran terhadap munculnya kembali kekuatan militer dalam urusan pemerintahan dan hukum. Selanjutnya ada sentralisasi vs desentralisasi kekuasaan. Salah satu isu penting dalam tata kelola pemerintahan adalah soal bersebesar-besar kekuasaan sebaiknya dimiliki oleh pemerintahan pusat dibandingkan dengan pemerintah daerah. Sentralisasi berarti kekuasaan lebih banyak dipegang oleh pusat, biasanya ibu kota, sedangkan desentralisasi memberikan otonomi lebih besar kepada daerah untuk mengatur kebijakan dan anggaran mereka sendiri. Di negara-negara besar dan beragam seperti Indonesia, desentralisasi menjadi penting untuk mengakomodasi kebutuhan lokal yang berbeda-beda. Namun, desentralisasi juga memiliki tantangan seperti risiko munculnya raja-raja kecil di daerah ketimpangan kapasitas, birokrasi antara wilayah, dan potensi korupsi lokal. Nah, keseimbangan antara pusat dan daerah sangat penting untuk menjaga persatuan nasional sekaligus memenuhi aspirasi lokal. Kemudian ada militer dalam politik. Militer seharusnya tunduk pada kekuasaan sipil dalam sistem demokrasi. Namun, dalam praktiknya, militer masih sering terlibat dalam politik, baik secara langsung seperti kudeta militer, maupun tidak langsung melalui tekanan atau posisi di pemerintahan. Di beberapa negara, militer dianggap sebagai aktor penyeimbang atau bahkan penyelamat negara ketika sipil dianggap gagal. Tetapi hari ini berbahaya karena militer bukan lembaga demokratis ketika militer masuk politik. Kebebasan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia seringkali terancam. Mengembalikan militer ke barak profesional militer adalah syarat penting bagi kemajuan demokrasi. Dan yang kesembilan ada hoax dan disinformasi politik. Teknologi informasi khususnya media sosial, telah mengubah cara masyarakat menerima informasi politik. Sayangnya, hal ini juga membuka ruang besar bagi penyebaran hoaks, berita palsu, dan disinformasi, informasi salah yang disengaja untuk menyesatkan. Dalam konteks politik, hoaks sering digunakan untuk menjatuhkan lawan politik, menciptakan polarisasi, atau memanipulasi opini publik. Ini sangat berbahaya karena bisa menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi, menciptakan konflik horizontal, dan menurunkan kualitas demokrasi. Kemudian ada upaya melawan hoaks, memarukan literasi digital masyarakat yang kuat, peran media yang bertanggung jawab, dan regulasi teknologi informasi yang bijak tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.